Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi lanjutan dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yakni Manusia dalam Konsepsi Islam. Sebelum beranjak ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Pertama, Abdullah Fakih Fajar. Yang kedua, Afan Zaki Abror. Kemudian Ahmad Humaidi, Ahmad Lutfi, dan saya, Aisyah Mumtazah. Langsung saja saya akan menyampaikan materi pertama, yakni istilah manusia dalam Al-Quran. Penggunaan kata yang merujuk pada makna manusia dalam Al-Quran memiliki beberapa istilah. Istilah tersebut antara lain Bashar, Al-Insan, dan Anas. Masing-masing dari istilah tersebut memiliki perbedaan tersendiri. Yang pertama, Bashar. Kata Bashar diambil dari akar kata yang berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang sama, muncullah kata Basharo yang berarti kulit. Manusia dinamai Bashar karena kulitnya nampak jelas dan berbeda dengan kulit makhluk lain. Manusia dalam pengertian ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 35 kali dalam 26 surat. Di antaranya surat Al-Anbiya ayat 2-3, Al-Kahfi ayat 110, dan surat Ibrahim ayat 10. Dan masih banyak lagi surat-surat yang dalamnya terkandung kata Al-Bashar. Singkatnya, Al-Bashar adalah manusia dalam arti biologis. Dengan demikian, istilah Bashar merupakan gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, yakni Al-Insan. Dari sudut pandang Al-Quran, kata insan diambil dari kata nasya yang berarti lupa. Insan adalah makhluk yang menjadi atau becoming. Ia terus-menerus maju menuju ke kesempurnaan. Inilah yang membedakan manusia dengan fenomena lain di alam atau yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Hewan tidak dapat mengubah kondisinya, sedangkan manusia bisa terus berupaya menyempurnakan dirinya dengan akal dan ilmu yang dimiliki. Maka, kata insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia secara menyeluruh dalam jiwa dan raga. Kata insan ini disebut 73 kali dalam 43 surat, salah satunya pada surat Al-Asr. Yang ketiga adalah Anas. Anas merupakan bentuk jamak dari kata insan. Al-Quran menyebut manusia sebagai Anas dalam statusnya sebagai makhluk sosial yang bergaul dan bermasyarakat, serta dalam berbagai contoh perilakunya terhadap Tuhan. Kata Anas juga menunjukkan bahwa karakteristik manusia senantiasa berada dalam keadaan labil. Meskipun manusia diberikan berbagai potensi untuk mengenal Tuhannya, namun hanya sebagian manusia saja yang mengikuti ajaran Tuhan. Sedangkan sebagian yang lain tidak mempergunakannya, bahkan ada yang justru menentangnya. Kata Anas ini disebutkan 240 kali dalam Al-Quran dalam 53 surat. Contohnya pada surat Al-Baqarah dan surat Anas. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Afan Zaki. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Aisyah yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya, saya Afan Zaki akan menyampaikan materi kedua, yaitu eksistensi penciptaan manusia. Eksistensi penciptaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu tujuan penciptaan dan fungsi peran manusia. Yang pertama yaitu tujuan penciptaan. Menurut Al-Quran, tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Sang Khalik. Sang Khalik yang dimaksud yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, beribadah berarti mengabdi, berbakti, dan mengamalkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fungsi dan peran manusia. Yang pertama yaitu sebagai khalifah, penguasa atau pengganti Allah di bumi. Contoh khalifah seperti mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, tolong menolong dalam kebaikan, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, manusia berkewajiban mewujudkan kehidupan menurut jalan Allah. Maksudnya, kita harus selalu melakukan kegiatan atau aktivitas menurut aturan dan hukum Allah.
Yang ketiga, peran lainnya yaitu belajar, mengajarkan ilmu, dan membudayakan ilmu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Humaydi. Baik, terima kasih kepada Afan Zaki yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya materi yang ketiga akan saya sampaikan, yaitu kedudukan manusia dalam pandangan Islam. Sebagai hamba, manusia harus tunduk, patuh, dan taat kepada Allah. Yang kedua, memelihara iman yang bersifat fluktuatif. Fluktuatif berarti tidak stabil dan kerap berubah-ubah. Yang ketiga, tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, maupun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khalifah, terdapat wewenang berupa kebebasan untuk memilih dan menentukan sesuatu yang berlandaskan tauhidullah. Tauhidullah itu sendiri dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata kerja wahada, yuwahidu, tauhidan, yang artinya menyatukan, mengesahkan, dan mengakui bahwa sesuatu itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan khususan bagi Allah. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Abdullah Fakih Fajar. Ya, terima kasih untuk Kak Umaidi atas waktu dan perhatiannya untuk saya. Dan sekarang saya ingin melanjutkan materi keempat. Potensi positif dan negatif manusia. Penjelasan Al-Quran tentang potensi positif dan negatif pada diri manusia menunjukkan beberapa kelemahan manusia yang harus dihindari. Di samping itu, menunjukkan pula bahwa manusia memiliki potensi untuk menempati tempat tertingginya sehingga ia terpuji. Potensi positif. 1. Manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah. 2. Manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. 3. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. 4. Manusia adalah makhluk Allah yang terpintar dan yang terpercaya untuk memegang amanat. Dan potensi negatif. Berikut adalah potensi negatif. 1. Manusia adalah makhluk yang lemah dan suka keluh kesah. 2. Manusia adalah makhluk zalim dan ingkar. 3. Manusia adalah makhluk yang suka membantah. 4. Manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Terima kasih. Materi dari saya. Mohon untuk Kak Lutfi diteruskan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Abdullah yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Selanjutnya saya Ahmad Lutfi akan menjelaskan materi tentang merealisasikan tugas hidup manusia. Upaya merealisasikan tugas hidup manusia yang pertama yaitu berilmu yang memadai. Dalam menjalani kehidupan, manusia tentunya membutuhkan yang namanya ilmu. Setiap manusia wajib untuk mencari ilmu agar untuk menuntun hidupnya agar lebih terarah. Yang kedua, bertindak secara nyata. Ketika seorang manusia sudah memiliki ilmu yang memadai, maka dari itu mereka harus bertindak mengimplementasikan nilai-nilai ilmu yang telah mereka miliki. Yang ketiga, mencari lingkungan yang baik. Sebagai manusia, tentunya kita berharap untuk tumbuh di lingkungan yang baik. Maka dari itu, mereka harus mencari lingkungan yang baik demi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Karenanya, ketika mereka hidup di lingkungan yang baik, maka ia pun akan tumbuh dengan baik dan berkualitas.
Dan begitupun sebaliknya, ketika mereka hidup di lingkungan yang tidak baik, maka mereka akan tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan harapan mereka. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang lemah, tentunya dalam menjalani kehidupan pastinya ada cobaan, masalah, dan rintangan yang mana tentunya kita harus berdoa kepada Allah mengharapkan ridhonya. Yang kelima, menjaga hati agar selamat dari hal-hal yang tercela. Ini merupakan hal yang penting bagi kita manusia untuk menjaga hati kita agar selamat dari penyakit-penyakit tercela, semisal seperti sombong, iri, hasut, dengki, dan sebagainya. Yang keenam, bertawakal atau menyerahkan keberhasilan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setiap manusia mempunyai kewajiban untuk berikhtiar, untuk berusaha, dan apapun hasilnya kita harus serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Terdapat dua aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, faktor personal. Faktor personal adalah faktor yang datang dari individu, yang meliputi faktor biologis, seperti struktur genetik, sistem saraf, dan sistem hormonal. Faktor biologis di sini merupakan pentingnya memperhatikan pengaruh faktor biologis terhadap perilaku manusia yang terdapat dalam dua hal, yaitu yang pertama, telah diakui secara meluas adanya perilaku tertentu yang merupakan bawaan manusia dan bukan pengaruh lingkungan atau situasi. Yang kedua, diakui pada adanya faktor-faktor biologis yang mendorong perilaku manusia, yang lazim disebut sebagai motif biologis. Yang kedua, ada faktor situasional. Faktor situasional adalah faktor dari luar individu, termasuk lingkungan. Faktor lingkungan dapat berupa faktor ekologis, suasana perilaku, teknologi, dan sosial. Contoh dari faktor personal sendiri adalah ketika manusia memerlukan makanan untuk bertahan hidup, sehingga pada saat seseorang kelaparan dan tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, ia akan nekat melakukan apa saja untuk mendapatkan makanan walaupun itu melanggar hukum. Berikutnya, contoh dari faktor situasional adalah ketika seseorang berada pada geografis yang berbeda, seperti misalnya pada saat seseorang berada di kutub utara dengan yang ada di gurun Sahara, mereka akan menyesuaikan pakaian yang mereka pakai sesuai dengan keadaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.